Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo. Selamat datang di Ruang Belajar. Uang itu adalah alat yang kita gunakan dalam kehidupan kita dengan satu tujuan untuk mempermudah hidup kita. Namun sayang, kadang uang tidak lagi sebagai alat, namun justru sebagai tuan. Banyak orang yang menjadikan uang sebagai tuan, sehingga hidup mereka diperbudak uang. Banyak orang yang gak sadar dengan kondisi ini. Akhirnya apa? Hidupnya kacau. Walaupun mungkin dia punya banyak uang, tapi dia rasanya terpenjara. Dia sulit untuk bahagia. Hidupnya seolah tak punya kekurangan apapun secara finansial cukup, tapi tetap saja rasanya hampa. Pertanyaannya, apa sih ciri bahwa kita sedang diperbudak oleh uang? Di video kali ini secara ringkas kita akan mendiskusikannya agar kita mampu menghindarinya sehingga kita menjadi tuan untuk uang, bukan menjadi budak untuk uang kita. Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan kepada sahabat ruang belajar semua yang mungkin hari ini sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, terjebak dalam ketakutan yang sangat berlebihan, merasa stres, atau mungkin punya pengalaman traumatik yang sangat mendalam, atau juga pernah mengalami kegagalan yang terus berulang, bahkan terpenjara dengan rasa bersalah yang gak kunjung juga selesai. Saya yakin kondisi ini pasti sangat mengganggu hidup kita. Untuk mengatasi kondisi ini, Ruang Belajar punya solusinya. Kami telah mendesain satu kelas bertajuk Mental Block Therapy. Kelas ini didesain dengan tujuan untuk membantu kalian semua keluar dari penjara mental yang pastinya sangat menyulitkan ini. Yuk bergabung sekarang dengan metode yang terbukti 100% bisa membantumu menyelesaikan semua problem itu. Dijamin setelah mengikuti program ini, hidupmu akan jauh lebih nyaman dan lebih baik. Cara daftarnya gimana? Temukan linknya di deskripsi video ini. Salah satu ciri bahwa kamu sedang diperbudak uang adalah kamu selalu merasa kurang. Kamu gak punya rasa cukup berapapun jumlah uang yang sedang kamu punya. Udah punya penghasilan 1 juta per hari masih kurang, kamu ingin 10 juta per hari. Udah punya penghasilan 10 juta, kamu pun masih kurang, kamu ingin 100 juta. Sudah punya rumah 1, kamu ingin 2. Punya 2, kamu ingin 3. Begitu seterusnya. Kamu gak pernah punya rasa cukup. Semakin banyak yang kita punya, semakin kita merasa kering, semakin kita merasa gersang. Kita mungkin mengira dengan punya banyak kita akan lebih bahagia, tapi ternyata enggak. Justru kita semakin merasa kurang. Baru beli mobil baru, muncul mobil berikutnya, kita pun tertarik untuk membelinya. Kemudian kita pun mewujudkannya. Akhirnya apa? Begitu seterusnya. Tanpa sadar ada begitu banyak mobil yang sudah berjajar di rumah kita. Kita pun bingung mau pakai yang mana. Punya ambisi, punya keinginan itu wajar. Tapi yang gak wajar adalah kita gak pernah punya rasa cukup. Selalu merasa kurang terus dan terus. Sehingga kita tidak mampu dan tidak bisa menikmati apapun yang sudah kita punya. Baru beli mobil baru, belum genap sebulan, kamu sudah merasa ini gak nyaman. Kamu lebih tertarik dengan mobil berikutnya. Baru punya rumah baru, kamu pun masih merasa kurang. Kamu ingin rumah yang lebih besar dan juga lebih bagus. Akhirnya apa? Kamu gak bisa menikmati apa yang kamu punya sekarang. Jika kamu merasa gak nyaman dengan yang kamu punya dan selalu kurang, jika kamu sulit menikmati apa yang kita miliki dan selalu menginginkan yang dimiliki oleh orang lain, inilah pertanda bahwa kamu sedang diperbudak uang. Kamu menginginkan uang dalam jumlah yang lebih banyak agar kamu bisa membeli semua hal yang kamu inginkan. Ciri kedua bahwa seseorang sedang diperbudak uang adalah dia tidak bisa mengendalikan waktunya. Waktunya benar-benar dikendalikan oleh uang. Baru pulang ke rumah, ketemu keluarga, belum genap 5 menit kamu terima telepon. Dan kamu pun terpaksa pergi karena ada urusan pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Udah nyusun jadwal liburan bareng keluarga, ternyata semua terpaksa di-cancel karena ada pekerjaan yang juga harus kamu selesaikan. Pekerjaan itu bernilai yang sangat besar, sehingga kalau kamu batal, kalau kamu gagal, kamu akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Begitu seterusnya,
hidupmu benar-benar dikendalikan oleh pekerjaan dan uang, sehingga kamu nggak punya kebebasan waktu. Mungkin kamu punya banyak uang, kamu punya banyak harta benda, tapi kamu nggak punya hidupmu, karena semua hidupmu benar-benar diatur oleh uang. Ciri ketiga bahwa kamu sedang diperbudak uang adalah menganggap uang jauh lebih penting dari segalanya. Uang lebih penting dari persahabatan, lebih penting dari keluarga, bahkan kadang uang lebih penting dari kesehatan. Kamu mengejarnya, kamu mengumpulkannya, sehingga kamu lupa bahwa uang itu bukan segalanya. Ada yang jauh lebih penting dari itu semua. Gara-gara kamu mengejar uang, kamu kehilangan sahabat-sahabatmu. Gara-gara kamu mengejar uang, kamu tidak punya kedekatan dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan suamimu, atau dengan orang-orang yang kamu cintai. Kamu punya banyak uang, tapi kamu tidak punya banyak cinta. Orang-orang yang menganggap uang adalah segala-galanya selalu mengukur kesuksesan dengan uang. Memang benar kita butuh uang, tapi segala-galanya tidak bisa hanya diukur dengan uang. Ciri keempat nih, orang-orang yang telah diperbudak uang adalah menghalalkan segala cara. Mereka nggak punya nilai baik buruk, mereka nggak punya nilai benar salah. Yang terpenting adalah uang. Mereka berasumsi ketika kita punya banyak uang, semua bisa dibeli, semua bisa dikendalikan. Nggak peduli menyakiti orang lain, nggak peduli menipu orang lain, nggak peduli mengorbankan orang lain. Ini bukan masalah. Hal terpenting mereka bisa dapat uang. Orang-orang yang telah berani menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, mereka adalah orang-orang yang sedang diperbudak oleh uang. Itulah 4 ciri bahwa seseorang sedang diperbudak oleh uang. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dalam mereka. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mampu mengendalikan uang, bukan dikendalikan oleh uang. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.